selamat sore. Kami hormati, mohon izin mendahulukan Bapak Ketua Fraksi dulu karena katanya itu rumahnya Bapak Fraksi. Bapak Ketua Fraksi yang dihormati, Ibu Menteri Kesehatan, Pak Dirut BPJS Kesehatan yang ada di luar, dan saudara sekalian yang ada di sini, banyak senior saya, Dr. Agung ini kakak kelas saya, Dr. James Alani, ketemunya baru sekarang setelah lama kita berjumpa di media sosial. Pak Ibu juga, terima kasih saya ketemu juga. Tugas saya ini ada menyampaikan tentang kacamata JKN dari rumah sakit daerah. Nah, kalau boleh kita terus langsung di slide berikutnya dan berikutnya lagi, saya lewati aja. Nomor 1 ini dulu, Pak Ketua Fraksi kami sampaikan bahwa kami rumah sakit daerah sangat yakin dan satu kata bahwa JKN sejatinya adalah program yang mulia. Hanya memang tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya dengan pengelolaan yang efektif dan efisien. Ini sebuah perubahan besar yang barangkali dalam bahasanya Ustadz Jauzi seperti kita menyebut sebagai yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Terus terang demikian. Jadi perubahan yang besar, hijrah yang luar biasa, yang itu efeknya tidak mudah. Apa yang tidak mudah? Terima kasih bahwa tadi baik Bu Menteri maupun Dirut sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya kita semua sadar JKN dimulai dengan sebuah hitung-hitungan yang sebetulnya sadar itu kurang. Bahwa sudah sadar bahwa sebetulnya uangnya itu kurang. Karena asumsi yang dipakai pun sebenarnya sudah tidak tepat ke sana. Di tengah kesadaran bahwa itu kurang, posisi kami rumah sakit itu di posisi yang terlanjur menjadi dalam bahasa agak hiperbolik barangkali menjadi pelengkap penderita. Karena ketika sudah terjadi besaran preminya kurang, diterapkan di lapangan, maka mau tidak mau kamilah yang menjadi terdepan, harus menanggung risiko kurang itu ke sana. Nah, untuk itulah kami akan sampaikan ini, kesempatan ini, bicara juga ini beberapa kita sampaikan juga, mewakili juga teman-teman dari dokter karena demikian. Teruskan. Nah, memang kita semua sadar pada akhirnya kita punya semua itu senang dengan JKN. Baik itu masyarakat, baik itu kami di Vaskes dan juga tenaga kesehatan, juga BPJS Kesehatan sebagai regulator, maupun juga sebagai penyelenggara maupun pemerintah sebagai regulator. Tapi tentu ini adalah sebuah harapan indah yang kita perlu waktu untuk sampai ke sana. Bahwa tadi disebutkan katakanlah jalan itu sudah menuju, kita baru mulai sekarang. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa saya kira kita punya sebuah tekad yang memang walaupun ini luar biasa berat, yaitu 5 tahun kita sampai. Tapi mari kita sama-sama pelajari bagaimana kita sampai ke sana. Nah, slide berikutnya, ini saya ambil dari Kompas, karena ini yang tertampilkan secara resmi di publik. Ya, kalau yang di laman BPJS Kesehatan, tapi saya ambil di sana. Yang paling penting nomor 1 ini dulu, Pak Ketua Fraksi mohon izin. Saya sengaja mencoret kata-kata BPJS Kesehatan karena yang betul hanya satu, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya inilah sebuah program kita bersama. Karena kita tahu yang ada di JKN. Dulu yang penting ini dulu. Nah, angka di sana ada kata-kata tadi seperti Ibu Menteri sampaikan, 79% memang masih ada di rumah sakit. 20% di primer. Namun tentu kita juga harus berpikir begini bahwa uang sebanyak itu diberikan kepada kami di rumah sakit disertai juga dengan peningkatan jumlah kunjungan. Yang artinya sebetulnya kita juga harus menghitung bahwa uang sejumlah itu sebetulnya juga tidak berlantas berarti rumah sakit dapat uang besar, tidak juga sebetulnya. Karena juga terus terang kita kunjungan juga meningkat. Berikutnya lagi, saya mencoret juga kata-kata peserta BPJS Kesehatan. Saya mau mengikuti Pak Fahmi terus terangnya. Ini yang salah Kompas, yang salah Pak Fahmi, saya nggak tahu. Sebenarnya adalah salah. Itu adalah peserta JKN. Ini tuh, nggak ada salah. Enggak, ini soalnya saya menyampaikan dari anggota di benar. Kalau saya sebenarnya juga kamu salah-salah Mbak, ini anggota ini bertanya, yang benar yang mana tadi? Kita luruskan memang sama-sama adalah jumlah peserta JKN. Ini kalau jadi asosiasi bisa menyuarakan suara anggota saya mohon maaf ini. Ini adalah JKN kita ambil seperti ini dan kita tahu memang ini adalah masalah kita bersama di mana memang tadi disebutkan oleh Ibu Menteri maupun Pak Fahmi adalah soal klaim rasio. Yang ini juga menjadi beban buat kami di lapangan. Apa implikasi kami di lapangan nanti kan sampaikan di belakang juga. Slide berikutnya, ini secara jumlah Vaskes yang telah ikut dengan BPJS Kesehatan sebagai mitra dan melaksanakan JKN. Ini adalah jumlah kami. Kalau slide berikutnya kita tampilkan lagi nanti, teruskan lagi. Ini sebanyak yang kita punya. Nah, kami menyebut ini, Pak. Kami punya istilah namanya sebelum JKN. Mohon maaf kalau kita mau jujur, ternyata juga
spanduk di belakang kita juga masih kena simbol JKN karena masih menyebut sebagai BP Sultan sebagai jembatan emas. Ini tidak sebenarnya salah Pak, hanya kurang tepat. Kalau itu salah bisa dikritik oleh Pak Kamil lagi. Kurang tepat saja, ya. Kurang tepat. Karena kita terjebak pada sebuah persepsi yang sebetulnya memang belum utuh, memunculkan seperti ini. Nah, sebetulnya setelah ini nanti fraksi PKS tidak lagi menyebut demikian, tapi dapat diteruskan menjadi suatu JKN. Ini adalah sumber masalah kita bersama terus. Tapi apa itu masalahnya? Karena ini waktunya tidak panjang, kita teruskan berikutnya dulu. Nah, tadi ketika Pak Wim menyebut bahwa sebetulnya BPJS Kesehatan hanya ada di titik pembiayaan kesehatan, kami harus terpaksa meluruskan bahwa ternyata pada pelaksanaan JKN itu. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.